Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Mariani. Saya jurusan Public Relations semester 7. Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang tema Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Latar belakang Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hal ini merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan nasional sangat strategis. Itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan oleh bangsa kita telah dilaksanakan dengan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasinya, baik di bidang pendidikan, penyuluhan, pelatihan, dokumen penting negara, surat kenegaraan, semuanya dikemas dalam bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat terjadi fenomena-fenomena negatif di tengah-tengah masyarakat kita. Misalnya, banyak orang Indonesia dengan bangga memperlihatkan kemahirannya menggunakan bahasa Inggris walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Tidak sedikit pula orang malu tidak bisa berbahasa asing. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang besar, kita harus mengetahui pentingnya fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia, Surakarta dan kawan-kawan 2015 mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pertama, lambang kebanggaan nasional, kedua, lambang identitas nasional, ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya dan bahasanya, keempat, alat perhubungan antara budaya dan antar daerah. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, atau IPTEX. IPTEX berkembang terus bersejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan IPTEX yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, e-business, e-commerce, TV, edukasi, dan lain-lain, melaju dengan terutama memasuki abad ke-21 sekarang. Peranan bahasa dalam pendidikan. Pendidikan bahasa Indonesia yang mempunyai peranan yang penting dalam dunia pendidikan, seperti yang kita ketahui bahwa sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, kita harus mempelajari ilmu pendidikan tentang bahasa, agar kita dapat belajar dan mengetahui bagaimana cara kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Perkembangan bahasa Indonesia itu harus diarahkan menuju ragam bahasa baku. Selanjutnya, ada beberapa dasar pembinaan bahasa Indonesia yang diharapkan memberikan semangat dan motivasi tinggi dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia, yang khususnya dalam pendidikan. Landasan tersebut bersifat keagamaan religius, kesejarahan historis politis, kejedekiaan intelektual bersifat kemasyarakatan atau sosial. Dengan landasan tersebut, pembinaan bahasa Indonesia yang dilakukan menjadi kuat, tidak tergoyahkan oleh kondisi yang bersifat memecah belah, dan dapat dijadikan referensi dalam menjaga kesatuan persatuan demi keutuhan bangsa Indonesia. Kesimpulan, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakaiannya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Lalu, untuk itu, pendidikan bahasa Indonesia harus diajarkan dengan baik sejak dini pada masyarakat Indonesia agar masyarakat tidak terbawa arus IPTEK yang negatif, yaitu dengan penggunaan bahasa asing, sedangkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar belum diterapkan. Saran, sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien, serta melakukan program pendidikan sosialisasi bahasa Indonesia yang baik dan benar pada masyarakat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.